Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purana Indrawan, koordinator mata kuliah ekonomi dan hubungan kerja. Saya membuat video ini tentunya untuk salah satu persyaratan dalam kebetulan sertifikasi dosen di sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor. Berikut akan saya jelaskan mata kuliah yang saya tempuh. Ini ada di semester 4, dan SKS-nya 1 SKS. Kodenya MNI 1209. Mata kuliah ini adalah mempelajari teknik dan tata cara kerja dengan lingkup pengaturan kerja dan pengaturan kerja. Hasil pengaturan kerja adalah melakukan pengaturan terhadap pekerja, bahan, peralatan, dan lapangan kerja yang dipelajari melalui kajian ergonomi. Nah, kemudian aspek pengukuran kerja adalah melakukan pengukuran terhadap waktu, tenaga, psikologis dan sosiologis yang dipelajari melalui pengukuran kerja dengan metode stopwatch, safety pekerjaan, data waktu baku, dan juga data waktu gerakan. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan yang diberikan oleh Prodi terhadap mata kuliah ini. Pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip sistem perencanaan, pengendalian produksi dan logistik untuk industri pertanian maupun non-pertanian. Dan yang keempat adalah mampu merencanakan, merancang, mengendalikan sistem kerja, tata letak, sistem pemeliharaan, pengadaan, distribusi, dan transportasi. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan aspek ergonomika melalui pendidikan tentang display, tempat kerja yang sesuai dengan manusia, hasil kerja manusia, dan juga proses pengendaliannya, serta lingkungan kerja. Capaian pembelajaran kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan teori dan teknik perancangan suatu kegiatan pengukuran kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami dan juga mampu menjelaskan cara menentukan nilai penyesuaian dan kelonggaran yang mempengaruhi pengukuran kerja tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah ekonomi dan hubungan kerja untuk pertemuan kedua hari ini. Ya. Nah, sebelum mulai mungkin kita yang muslim mungkin kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan program kita mencapai sampai nanti. Baik, kuliah hari ini terkait dengan ekonomi. Ini merupakan bagian dari mata kuliah ekonomi dan hubungan kerja, dan juga ekonomi dan hubungan kerja itu bagian dari salah satu kajian khusus di proyek akhir semester 8 nanti. Nah, untuk mengawalinya kita coba bahas terkait dengan ekonomi. Mungkin saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang pernah mendengar istilah ekonomi ini? Pernah ada yang tahu ekonomi? Pernah di mana? Di rumah sakit ya, sakit. Mungkin juga sebagian mungkin pernah dengarnya di tempat fitness mungkin ya. Oke, sementara itu yang saya tahu. Sebenarnya ekonomi itu luas. Nah, makanya mungkin kita coba bahas itu, terutama mungkin kita di prodi manajemen industri yang berkaitan dengan ekonomi di tempat di industri seperti itu. Nah, istilah ekonomi mungkin perlu diperhatikan di sini adalah ekonomi itu awalnya dipopulerkan oleh Profesor Muller sebagai judul bukunya pada tahun 1949. Buku tentang ekonomi. Padahal sebenarnya kegiatan ekonominya sendiri itu sudah ada sejak beberapa lama sebenarnya. Bagaimana seperti itu nanti kita coba lihat. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, berarti kerja, dan nomos, yaitu alam atau aturan. Nah, di beberapa negara di Eropa terutama istilah ekonomi ini ternyata banyak yang berbeda ya. Di Jerman disebut dengan Arbeitswissenschaft, di Skandinavia itu dia teknologi. Nah, di Amerika itu dikenal sebagai human engineering atau human factor engineering. Jadi sebenarnya ekonomi itu bagian dari engineering.
bagian diri, tapi humannya yang ditekankan. Kemudian kita lihat juga definisi umum secara umum ya, ekonomi itu adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi terkait dengan sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dalam sistem ini dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan yang efektif, aman, dan nyaman. Jadi dapat kita perhatikan ekonomi itu berkaitan dengan manusia. Apa yang kita di manusia? Ada sifatnya, kemampuannya, keterbatasannya, dan setiap orang itu berbeda. Jadi bagaimana ekonomi itu membuat orang-orang yang bekerja itu ya nyaman, ya aman, dan bekerja efektif. Tapi tujuannya dia bisa mencapai produktivitas yang cukup baik. Ya, sehingga ada istilah, kalau di istilah ekonomi itu adalah fitting the task to man. Artinya bukan orangnya menyesuaikan pekerjaan atau ke stasiun kerjanya, tapi stasiun kerja atau pekerja itulah yang menyesuaikan kepada manusia. Jadi kita bagaimana kita men-set up sebuah stasiun kerja, peralatan, apapun ya, itu sesuai dengan kelebihan dan kekurangan manusia. Ya. Kemudian kita perhatikan juga hubungan ergonomi dengan di dalam industri ya, seperti apa. Kita lihat sini ada sebuah diagram. Di situ ada pekerjaan dan sistem kerja dan lapangan kerja. Jadi kalau kita lihat di industri, mungkin kalian pernah berkunjung ke industri, ada orangnya, ada peralatannya, ada mesinnya, ada sistem kerjanya. Nah, di situ ada irisan ergonomi, yaitu menghubungkan antara pekerja dengan stasiun kerja. Artinya kita men-set up suatu kerja yang bagaimana supaya orang bisa bekerja dengan tadi ya, efektif, aman, dan nyaman. Gitu. Nah, tentunya stasiun kerja itu dan orang itu terpengaruhi oleh lingkungan kerja, lingkungan fisik atau kerjanya, ya, yang itu merupakan bagian dari ekonomi juga. Jadi kalau kita ini ekonomi adalah berada dalam suatu irisan antara pekerja dan stasiun kerja atau tempat kerja dan dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Kemudian tujuannya apa? Ini kalau kita lihat kenapa industri-industri harus ya menerapkan ekonomi ini. Pertama adalah bagi pemberi kerja. Dengan ekonomi itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi para pekerja sehingga dapat mengurangi pengeluaran perusahaan. Ya, misalkan dalam penanggulangan kerja, ya, kemudian mungkin ada penyakit, mungkin juga ada kaitannya dengan mesin yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja, itu kan kerugian bagi perusahaan sehingga mesin atau alat itu tidak bisa digunakan. Ya. Kemudian bagi pekerja, penerapan ekonomi dapat menjamin keoptimalan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, memudahkan penggunaan peralatan kerja dan meningkatkan kenyamanan pekerja sehingga meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Jadi kalau kita membayangkan dalam sebuah industri, seorang pekerja itu dia tune-in, cocok dengan alatnya, cocok dengan mesinnya, sehingga yang kita atur adalah mesinnya atau alatnya, bukan orangnya. Itu ekonomi, ya. Jadi pekerja dengan contoh sederhana saja, tempat duduk yang ada mahasiswa duduki sekarang itu sesuai dengan yang namanya duduki kan nyaman gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu besar, terlalu kecil, atau misalkan terlalu tinggi, terlalu pendek, itu bagi mahasiswa yang bekerja yang masih yang sedang kuliah juga tidak akan nyaman. Artinya juga kalau itu seperti itu. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa ekonomi tidak ilmu yang putus satu gitu, tapi dia ada beberapa pilar, beberapa pendukung dalam membangun suatu ekonomi yang baik. Nah, di sini ada beberapa. Pertama adalah antropometri, yaitu mempelajari ukuran dan bentuk tubuh manusia. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas bagaimana merancang kursi yang cocok untuk umum, untuk dokter khusus dan seterusnya. Kemudian fisiologi kerja, mempelajari reaksi tubuh selama bekerja, khususnya energi dikeluarkan. Kita ada pertemuan berikutnya itu terkait dengan bagaimana kondisi kerja itu mempengaruhi energi dikeluarkan. Ya, bisa timbulnya kelelahan,
bisa timbulnya dia secara efek yang fisiologis. Nah itu kita hubungkan di materi tentang fisiologi kerja. Kemudian dikaitkan dengan biometrik kerja. Ini mempelajari gaya, momen, kecepatan, kekuatan, dan ketebalan tubuh ketika bekerja. Berkaitan dengan misalkan contoh yang saya pegang ini adalah mikrofon. Mikrofon ini adalah alat yang harus saya pegang saat kerja. Tapi suatu ketika tangan saya pasang pegang, ya kan? Mungkin suatu ketika saya akan pindah ke tangan kanan. Itu sebenarnya kaitan dengan bagaimana beban dari mikrofon jatuh. Nah, sekarang teknologi itu bagus lagi, tidak memakai mikrofon, tapi yang bisa digunakan sebagai aplikasi di dalam tubuh kita dari baju kita, ya, mikrofon yang tanpa kabel wireless seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan fisiologi kerja, mempelajari masalah-masalah kejiwaan yang dimiliki di tempat kerja. Nah, ini juga ada sangkutan dengan fisiologi, ya, faktor kelelahan, faktor emosional, faktor atasan dengan bawahan, faktor juga kepuasan karyawan, faktor remunerasi, penghasilan itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu juga kita singgung. Kemudian yang berikutnya penginderaan, mempelajari kelemahan dan kelebihan masing-masing indera dalam menghadapi sistem kerja kedua. Di materi berikutnya kita bisa tentang display, bagaimana karyawan itu dalam menyikapi terhadap perubahan lingkungan dengan baik. Ya, kalau saya contohkan di industri mungkin seperti kita lihat, ya, tapi kalau kita contohkan di lingkungan sehari-hari, misalkan ada alarm kebakaran, ada ambulan, suara sirene ambulan itu ada artinya beda-beda. Ambulan kosong menjemput pasien darurat itu beda dengan pas ambulan itu sudah terisi masuk ke rumah sakit. Beda lagi suaranya kalau misalkan ambulan itu mengangkat jenazah. Beda lagi ambulan itu misalkan dia iring-iringan tanpa apa istilahnya tidak digunakan, itu ada cirinya, ada tandanya, dan setiap suara sirene itu ada artinya. Nah itu adalah telinga. Bagaimana dengan indera mata? Bagaimana indera kencang dan seterusnya? Itu ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana indera itu menyikapi lingkungan. Kalau di industri, bagaimana hidup kita menyikapi kondisi lingkungan yang berubah, misalkan ada bau yang tidak wajar. Kan? Itu juga harus kita sikapi. Sekarang mampu untuk, ada bau yang tidak wajar nih, misalkan apakah bau zat kimia atau bau kebakaran, itu juga harus diperhatikan di situ. Nah yang terakhir adalah terkait dengan lingkungan kerja fisik. Ya, ini mempelajari hubungan manusia dengan faktor lingkungan. Jadi kita belajar juga bagaimana lingkungan fisik itu mengambil misalkan suhu, kelembaban, cahaya, ya, dan bagaimana juga dihubungkan dengan efisiensi energi. Misalkan ruangan kelas kita ini tidak perlu pakai lampu pun cahayanya udah masuk gitu kan. Tapi di perusahaan, di industri kita nyaman di sini, ruang kelas pakai AC. Di industri mungkin tidak ada AC. Produksi itu nggak pernah ada AC. Tapi bagaimana caranya sebuah stasiun kerja walaupun tidak ada AC, karyawan bisa kerja dengan efektif, aman dan nyaman. Itu dikaitkan dengan materi kita nanti di lingkungan fisik. Kemudian berikutnya ini bidang-bidang lain di luar ekonomi, ya, maksudnya irisannya ada dua nih, tapi juga ada kaitan dengan ekonomi. Yaitu fisika ekonomi, secara fisik kita rancang bangun ini tempat alat gitu ya. Kemudian informasi teknologi ini dengan sistem informasi. Ini juga akan dikembangkan, tapi untuk di mata kuliah kita tidak disinggung itu. Kemudian design of space dan work method ini kita kaitkan. Kita belajar juga terkait dengan peta kerja, ya kan? Kita belajar juga tentang studi gerakan. Nah, itu sambutan dengan ekonomi juga ada. Mendesain produk, ya, di mata kuliah lain, di perencanaan produksi, desain produk juga pasti hubungannya dengan ekonomi. Bagaimana kita mendesain sebuah alat supaya nyaman dipegang, misalkan contohnya, seperti tang atau obeng. Itu semuanya itu desain sedemikian rupa supaya gampang atau mudah dipegang. Berarti itu desain produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi. Nah, agak luas yaitu makroekonomi. Ini bagaimana kita menyusun suatu job description, ya, dan diukur dengan job performance dihubungkan dengan bagaimana si karyawan itu bisa produktivitasnya tinggi dikaitkan dengan ekonomi. Oke, nah mungkin kalau sejarah saya mungkin tidak berpakai gula ya, tapi dengan gambar-gambar ini kita bisa melihat
Tadi saya bilang bahwa ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang istilahnya baru tahun kemarin, gitu ya. Tapi kalau istilahnya, kalau kegiatannya, penerapannya mungkin sejak 50-an. Lihat gambar ini, itu batu-batu yang ditemukan di suatu tempat. Ternyata batu itu sejak, saya nggak gambarkan semua ya, tapi ternyata batu itu di setiap tahun, setiap periode tahun itu berubah. Dan selama itu semakin enak dipegang. Awalnya hanya batu bulat saja dipakai untuk membunuh, memotong. Tapi setelah itu batunya lebih enak dipegang. Kemudian pakai tongkat, kemudian pakai alat, diikat dan seterusnya. Berarti zaman purba orang sempat pikir alat itu harus enak dipegang, nyaman dipegang. Tapi berubah sudah ada. Kemudian berikutnya 11-an itu revolusi industri, ya di Inggris, di Eropa itu berkembang, mulai memikirkan ekonomi. Berikutnya setelah revolusi industri berkembang luar biasa, ya tahun 18 sekian sampai 19 sekian, muncullah perang. Perang itu ternyata ada positifnya. Apa positifnya? Banyak berkembang termasuk juga ekonomi. Ya, kalau kalian belajar perkara produksi, itu singgung awal mula ada transportation, ya itu sebenarnya ilmu-ilmu yang muncul pada saat perang dunia. Jadi perang dunia sebenarnya sesuatu yang dipaksa orang untuk berpikir bagaimana mencari solusi setiap permasalahan. Ya, nah hanya seperti ini kita setting sebuah tempat kerja, tempat kantor ya sesuai dengan ekonomi. Ada contoh lain terkait dengan ekonomi di gambar ini. Ini dua gambar kokpit sebuah pesawat. Ini yang sebelah kiri kokpit pesawat yang periodenya itu yang mungkin dibangun tahun 1990-an sekian. Yang ini tahun 2000-an. Apa bedanya? Setiap display ini fungsinya sama, tapi alatnya berbeda, tampilnya berbeda, fungsinya berbeda. Contoh yang paling gampang adalah kemudi pesawat. Zaman dulu kemudi pesawat pakai stick, kayak gitulah ya, pakai stick, ini setir gitu kan ya. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau kalian lihat sekarang pesawat nggak ada lagi kayak setir gitu, tapi pakai joystick. Jadi pesawat sekarang menggunakan joystick. Jadi kalau misalkan kalian lihat YouTube pesawat sedang didaratkan, itu nggak pakai gini, dia pakai gini, pakai stick joystick. Ya. Dan itu masih banyak lagi yang warna merah itu adalah bagian-bagian lain yang fisik ekonomi digunakan untuk memudahkan seorang pilot menggunakan pesawat. Seperti itu. Ya, jadi penerapan ekonomi sekali lagi di semua bidang ya diterapkan. Nah, mungkin itu sebagai pengantar dari pengertian ekonomi ya. Jadi sekali lagi ekonomi itu ada ilmu yang berkembang tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di fakultas, tapi bisa di mana saja. Ya, baik, materi saya selesai. Mungkin di antara mahasiswa ada yang ditanyakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya ya Pak, seperti yang tadi telah Bapak jelaskan, bagaimana sih prinsip ergonomi pada industri manufaktur? Terima kasih. Oke, terima kasih ya, yang bagus sekali ini. Baik, bagaimana penerapan di industri manufaktur? Cukup banyak. Dan saya kira sekarang industri manufaktur sudah lagi tidak berpikir tentang efisiensi, produktivitas sudah biasa. Ya, sekarang lebih ke kenyamanan, keselamatan, ya, dan juga lingkungan. Nah, sehingga kalau kita lihat di industri manufaktur maupun jasa ya, itu semua diterapkan. Contohnya, misalkan bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan itu menerapkan K3. K3 itu bagian dari bagaimana ekonomi bisa dilakukan. Ya, misalkan tadi saya hubungkan dengan Indra, ya, kenapa dia pakai APD dan seterusnya. Nah itu memang K3 sih ilmunya, tapi karena manusia itu harus bekerja dengan nyaman, maka dia harus menggunakan APD. Gitu kan? Contoh lainnya bagaimana mesin-mesin di setup di perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalkan mesin itu mesin yang ada dan buatan dari Jerman atau dari Eropa, didatangkan ke Indonesia, gitu kan? Itu bukan berarti kita menyesuaikan dengan mesin yang Eropa itu, tapi mesin itulah yang menyesuaikan dengan karakter tubuh orang. Mungkin yang sebelum kesana juga. Oke. Silakan, masih ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan. Izin bertanya, bagaimana apabila suatu perusahaan itu tidak menerapkan prinsip ergonomi seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, kalau sudah ya. Nah, mungkin tadi sudah saya singgung sedikit terkait dengan bagaimana kelebihan keuntungan di perusahaan.
Coba bayangkan sebuah perusahaan dengan berbagai ilmunya, ya. Kemungkinan besarnya adalah karyawan tidak nyaman, tidak betah, sehingga akan keluar dari perusahaan tersebut. Padahal karyawan itu aset ya bagi perusahaan. Mungkin yang sebelum kesana juga banyak karyawan yang mungkin dia akan mengalami penyakit akibat bekerja, misalkan back pain, punggung yang sakit gara-gara misalkan tempat duduknya nggak nyaman misalnya, atau ada gerakan-gerakan yang dia harus berulang antara bungkuk dan diri. Ya. Hal lainnya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu akan mengalami kerugian, misalkan si mesinnya tidak bisa di set up gitu. Karena mesinnya ini mesin yang kaku yang tidak bisa di set up sehingga tidak bisa sesuai dengan orang yang ada di situ. Akhirnya apa? Yang mesin tidak bisa digunakan. Jadi pada saat dia akan merekrut karyawan, pada saat dia akan membeli mesin dan seterusnya, prinsip ekonomi harus ada. Sehingga mesin yang akan digunakan bisa di set up sebagai kebutuhan manusia, pakai di situ, dan orang yang akan bekerja pun dengan mesin yang ada yang sudah set up akan nyaman dan aman di situ. Gitu jawabannya. 12 ya. Baik, kalau sudah habis, jadi hari ini materi kita terkait dengan pertemuan kedua ya mengenai ekonomi cukup. Mudah-mudahan mahasiswa bisa mendapat penambah wawasan dan untuk persiapan materi berikutnya. Ini baru pengertian awal saja, di materi berikutnya akan perdalam lagi ya. Semua bermanfaat dan kita tutup pertemuan kita dengan membaca alhamdulillah. Amin. Saya tutup sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini kami buat sebagai salah satu syarat dalam penyusunan sertifikat